Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Alfatona TV dalam acara Nguras ngobrol urusan sekolah. Bersama saya Mang TB. Senariun Mang TB biasa nake Gus TB Bisa dan protes. Mang Ari. Iya. Rada beda didinya kunaon Enggak, jadi sekarang mah bintang tamunya spesial. Oh, Mang. spesial. Seperti janji di podcast sebelumnya. Iya. Kita akan mendatangkan siapa? Bapak Kepala Sekolah dari SMK Ma'arif NU Oke. Alfatona. Oke, assalamualaikum Bapak. Atur Atur nuhun nuhun atas atas Warahmatullahi biasa Mang ngaramekeun. deg-degan, Alhamdulillah. Biasa we Bapak atuh. Kepsek mah. Didinya deg-degan di luhur, kami mah nyorong cot luhur. Karena Oke. memang pembawaan Bapak Kepala Sekolah ini kalem gitu ya. Ya. Hapun tanpa bilih abdi duaan rada calawak gitu banyak. Dihapunten tong sekali-kali deh. Aretos karakter mah geuningan kumaha gitu teh. Bapak Oke. sehat Bapak? Alhamdulillah sakinten. Alhamdulillah. Teu naros ka abdi atuh. Teu kudu lah penting nu ya mah. Oke teman-teman ya sudah hadir pada kesempatan hari ini Bapak Kepala Sekolah dari SMK Ma'arif NU Alfatona. Sedikit banyaknya kita akan berbincang dengan beliau terkait kisah harian, profil dan segala sesuatu tentang di SMK Ma'arif NU Alfatona. Mang cik aya anu bari ditaroskeun mah ka Padaden. Bapak Ya Beda adanya aduh. tatapan nanti bikin baper. Oke. Sakieu teh pamegat komodinu istri atunya. Iya. Jadi gini Pak, biasanya sebelum narasumber menjelaskan tentang inti dari pembahasan, biasanya kami menanyakan dulu bagaimana proses Pak Dadan ini bisa sampai di Alfatona seperti Tapi itu Pak. perkenalan dulu Perkenalan mungkin. dulu. Banyak teman-teman subscriber Alfatona TV yang mungkin sedikit banyaknya di luar dari SMK Ma'arif yang belum mengenal gitu. Makanya kami persilahkan dulu ya. Seperti itulah. Mangga Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya aturkan terima kasih ini sama host nguras SMK Ma'arif NU Alfatona yang keren-keren. Wah, ada Alhamdulillah, Pak matur TB, nuhun. ada Pak Ari yang luar biasa sangat menjadi inspirasi bagi kita semua tentunya. Dan yang saya banggakan ini adik-adik yang hadir pada kesempatan kali ini nampak cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini Luar ya. biasa. Mudah-mudahan sedang dalam keadaan bahagia. Amin. Amin. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi ditanya oleh Pak TB bahwa bagaimana ceritanya saya bisa berlabuh di sini, begitulah kira-kira ya. Bisa sampai di SMK Ma'arif NU Alfatona. Jadi dulu itu ya pangersa pimpinan Yayasan Wakaf Haji Ahmad Dasuki Al Mukarram Bapak Dr. Andes K. Haji Ridwan Subagja SHI. Beliau adalah guru saya dan kemudian juga selain guru beliau juga memposisikan diri sebagai sahabat begitu luar biasa. Nah, beliau kebetulan bareng-bareng di PCNU Kabupaten Sukabumi. Nah, sehingga ketika ada nomenklatur SMK Ma'arif NU Alfatona, maka saya ketika diajak oleh beliau untuk bersama-sama membina putra-putri kader-kader generasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Sukabumi melalui SMK ini, ya saya tertarik dan langsung mengatakan siap pada saat itu sekitar 2015 kalau nggak salah. 2015 saya yang masuk lalu. pada saat itu Belum Pak, masuk belum ya. masuk. Apalagi Hari. dengan si Amang ini ya. Hanut kan Jadi ya, ini Pak. dua-duanya Grace ya. Grace. Kalau Tapi kalau alhamdulillah- saya masih zaman all dulu. Teman, tapi alhamdulillah Grace udah laku Pak. Alhamdulillah. Yang sebelah ini masih dipromosikan. Oh iya, baik. Proses. Proses. Insya Allah segera sold out ya. Amin. 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 Nah, Amin. kembali ke jalan yang benar, maksudnya kayak yang tadi. Nah, saya kesini 2015. Nah, kemudian sempat 2017 sempat resign begitu pada saat itu 7 bulan. Nah, karena ada
kegiatan atau pendidikan di Lemhanas pada saat Oh, itu iya. 7 bulan. Nah kemudian saya pulang lagi dan diminta melanjutkan oleh pengarsa Pak Kiai untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan di SMK Ma'arif NU Alfatona. Itu sekilas Oke, barangkali. sekilas. Jadi prosesnya dari 2015 Ya, sampai sekarang mungkin Mang udah berapa tahun, mungkin hampir 7 tahun Pak ya. ya. 7 tahun, dan memang pada saat itu Pak Daden itu tidak langsung jadi kepala sekolah Mang. Tidak. Oh, Tidak. enggak. Betul, Beliau betul. mengajar seperti NU-an. ke-NU-an. Dan di selang itu cut dulu Pak kalau nggak salah ya. Betul, Cut dulu betul. karena memang ada pendidikan dari Lemhanas tadi. Betul. Dan beliau ini Mang tahu Kumaha tah? beliau pernah mendapatkan pendidikan juga di Amerika Serikat, betul Pak? Oh iya, alhamdulillah pernah ya sedikit menimba pengalaman lah gitu Pengalaman. kira-kira. Itu cita-cita saya Pak, tapi sampai saat ini belum terkabul itu Pak. Tahun 2016 dulu ke Amerika Amerika Serikat. Serikat. Ya. Boleh diceritakan Pak? Itu kegiatan apa sih Pak? Itu satu hal yang sebenarnya di luar ekspektasi saya, Iya. di luar mimpi begitu. Ya karena takdir dari Allah juga berkat doa dari orang tua dan support dari guru-guru pada saat itu kebetulan saya kan aktif di Lembaga Penelitian Sosial dan Oh, Agama. iya. Ya di Lensa. Nah, kemudian Lensa itu di antara programnya adalah tentang perdamaian dan kemanusiaan. Nah, kebetulan juga saya selaku waktu itu sudah menjadi ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sukabumi. Nah, masih rame-rame kasus teroris kalau nggak salah pada saat Iya. itu. Dan saat itu teroris seolah-olah dilabelkan kepada pondok pesantren. Iya, Nah, betul. kita diberikan kesempatan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk melakukan apa namanya kanter begitulah Oke, ya. pembuktian lah ya Pak ya. Betul, bahwa di kita itu enggak, oke. pesantren itu enggak, bukan sarang teroris dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ada satu program ya apa namanya pertukaran pemimpin begitu ya. Jadi kebetulan saya dari Indonesia ada 5 orang 5 pada orang. saat itu. Oke. Nah, berkunjung dan ya bertukar informasi begitu, menggali pengalaman-pengalaman di Amerika Serikat di 6 negara bagian pada saat itu. Oke. Alhamdulillah. Berapa lama itu Pak? Hampir saya lupa waktu ininya 1 sampai 3 bulan kalau nggak salah. Betul. Ya, Wih, pada saat lumayan itu. lama Ya. juga. Lumayan lama, berarti Alhamdulillah. sedikit banyaknya beliau sudah aktif ini dalam berbicara bahasa Inggris ini. Sudah Ya, digenjot 3 bulan di sedikit-sedikit Amerika. bisa Oke. lah. Berarti Bapak diangkat kepala sekolah tahun? Oh ya, diangkat kepala sekolah saya pulang dari Lemhanas pada saat itu. Jadi setelah mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2017, tepatnya di November kalau nggak salah. Jadi saya selesai September di Jakarta. Nah, pas pulang kemudian Pak pimpinan yayasan memanggil lagi untuk kebetulan memang ada kekosongan pada saat itu. Oh, iya. Ya di sini kepala sebelumnya ada rezeki yang lebih bagus begitu melanjutkan apa namanya program di tempat lain. Nah, sehingga alhamdulillah saya bisa melanjutkan beliau begitu. Oke. Nah, Mang, ini rentetan kegiatannya luar biasa. Iya. Ini saya dapat informasi nih, Mang. Dapat informasi beliau ini juga ketua FKUB Kabupaten Sukabumi. Wah, Betul Pak ya? Alhamdulillah, Apa alhamdulillah. itu FKUB apa? Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan juga Mang, ini informasi beliau juga sekretaris MUI Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, Wih. alhamdulillah. Kabupaten loh Ya, ya. sekaligus Direktur Lensa. Nah, Direktur Lensa Sukabumi ya, Ya, Pak. betul. Dan Lembaga ada tugas Penelitian tambahan. Sosial dan ada Agama penelitian tadi. sosialnya. Ya. Dan juga ada kegiatan lainnya. Beliau juga sebagai dosen di STAI Al-Masturiyah. Jadi Alhamdulillah. selain sebagai kepala sekolah di SMK Ma'arif, beliau ini kegiatan di luar sangat luar biasa padat gitu ya. Berarti memang waktunya sangat bermanfaat sekali lah. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita mah kan Meskipun- kadang suka ulang. Iya. Nah, dari sesudah acara ini pun beliau masih ada kegiatan ada yang lain. juga. Makanya ini kesempatan yang sangat luar biasa, Luar kita biasa. bisa menghadirkan Bapak Kepala Sekolah gitu. Alhamdulillah. Oke. Dan informasi juga punten Bapak pilih lepatnya. Ya. Beliau menyelesaikan
pendidikannya itu di tahun kalau tidak salah tahun 2005 saya 2005 S2, selesai S2, ya S3 sedang proses. Wih, Mohon doanya. Amin. Mudah-mudahan Teman-teman kita dilancarkan. doakan agar proses S3 Pak Daden bisa berjalan lancar. Oke. Amin. Amin, amin, amin. berarti gelarnya doktor ya Pak kalau S3? Dokter. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai. Makin keren aja. Bapak, Amin, kepala sekolah amin. kita ini. Sudah orangnya keren ya. Iya. Dan ini Pak, nah saya tertarik dengan moto hidup Bapak ini Pak. Di mana ada hidup, di situ ada harapan. Ini Betul. pendek Bang. Pendek tapi kayaknya dalam gitu ya. Dalam gitu. Ini apakah ini ada inspirasi perjalanan hidup? Apa seperti apa ini Pak? Betul, betul. Ini sekalian sebagai motivasi barangkali buat adik-adik, siswa dan siswi di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah. Kenapa saya mengangkat atau punya moto, di mana ada hidup, di situ ada harapan. Ini sebagai motivasi bagi semuanya. Betul, tadi misalnya ini terkait juga dengan pengalaman hidup ya. Saya terlahir dari keluarga yang pas-pasan lah gitu kira-kira. Pas butuh, pas ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, artinya dari kalangan ya ekonomi biasa begitu. Nah, ibu saya sebagai ibu rumah tangga, kemudian almarhum almaghfurlah ayah saya juga sebagai petani ya. Akan tetapi saya punya satu keinginan pada saat itu untuk bisa mendorong adanya perubahan terhadap kehidupan sosial keluarga. Diantaranya alhamdulillah saya memanfaatkan ya kesempatan tadi selama saya menekadkan dalam diri selama hayat masih dikandung badan begitu, selama ada kehidupan, artinya selama nafas kita masih ada, harapan itu pasti masih terbentang luas begitu. Maka oleh karena itu bagi kita tidak boleh kita berputus asa dengan apa yang kita saat ini misalnya alami begitu. Akan tetapi justru kita harus optimis dalam kehidupan. Di mana ada hidup, di situ ada harapan begitu. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan. Luar biasa, Luar biasa ya. sekali, Ini Pak. wajib kita kita ikuti prosesnya beliau ini sampai dengan saat ini. Tentunya pasti panjang banget panjang, ceritanya. panjang. Punten Bapak asli Sukabumi? Saya asli Sukabumi, makanya nama saya Daden Sukendar kan? Iya. Daden Sukendar, makanya sering dipanggil Dasuk. Dasuk. Daden Sukendar disingkat jadi Dasuk atau darah asli Sukabumi. Luar biasa. Ternyata Jadi sekali menyebut kata 2-3 maksud terlampaui. dan memang saya sering sedikit banyaknya lihat di Facebook, di fanspage-nya beliau, ini sahabat Dasuk sangat luar biasa itu. Kegiatan-kegiatannya itu pasti up terus di sosial media. Oke, Bapak. Nah, ini selanjutnya, Pak. Ini apa ini, Pak, yang ada di pinggir Bapak ini, Pak? Ada banner ini? Oh ya. Jadi ini salah satu cita-cita kita ya. Selain juga kita punya visi dan misi di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah, kita kan punya visi diantaranya terwujudnya satu lembaga atau institusi atau dalam hal ini adalah SMK Ma'arif NU Al-Fatonah sebagai wahana pengembangan sumber daya manusia yang nantinya akan melahirkan manusia-manusia yang beriman kuat, kemudian berilmu luhur dan berakhlak mulia. Tentunya melalui proses pelayanan yang profesional dan berkualitas di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah. Nah, untuk mewujudkan itu semua juga kita punya satu jargon. Karena ketika kita misalnya ingin melahirkan satu SDM yang berkualitas, SDM yang unggul, yang tadi diantaranya beriman kuat, berilmu luhur dan berakhlak mulia, maka kita coba di sini ada kami coba rancang student basic soft skill, artinya karakter soft skill dasar yang harus dikuasai, yang harus melekat pada jiwa, yang harus melekat pada diri, baik ucap, sikap dan tingkah laku seluruh siswa-siswi yang ada di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah begitu. Nah, ini diantaranya saya coba bersama dengan seluruh stakeholders yang ada di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah mensarikan
dari kata fatonah. Maka sering kita sebutkan dari al-fatonah menuju al-fatonah. Artinya dari al-fatonah sehingga semuanya menjadi fatonah begitu. Apa fatonah di sana? Ya dalam artian kalau kita lihat misalnya dari sisi pengertian secara lugawi, secara bahasa, ya fatonah itu sendiri kan cerdas. Jadi dari al-fatonah semuanya mudah-mudahan menjadi orang-orang yang cerdas begitu. Nah, ingat orang yang cerdas itu ada definisinya begitu. Siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu, dia tidak hanya memanfaatkan peluang, akan tetapi menciptakan peluang begitu. Kan kategori orang itu katanya berbeda-beda ya. Ada orang yang pintar. Orang yang pintar itu adalah orang yang dia mampu memanfaatkan peluang. Jadi ketika ada peluang, dia manfaatkan, maka dia pintar begitu. Nah, kemudian ada orang yang cerdas. Dia bukan hanya mampu memanfaatkan peluang, akan tetapi mampu menciptakan peluang. Itu adalah orang yang cerdas begitu. Nah, oleh karena itu saya berharap seluruh stakeholders yang ada di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah ini berharap semua siswa-siswi kita setelah 3 tahun digembleng di kawah candra di mukanya SMK Ma'arif NU Al-Fatonah, dari Al-Fatonah semuanya menjadi Fatonah. Yaitu ini, apa? F-nya familiar. Artinya kita berharap siswa-siswi kita itu menjadi orang-orang yang familiar. Amin. Begitu ya. Nah, kemudian A-nya aktif. Kita berharap siswa-siswi kita insya Allah dengan motivasi yang tinggi nanti semuanya akan menjadi orang-orang yang aktif, yang komunikatif, yang tidak tinggal diam, akan tetapi terus bergerak dalam kehidupan. Dan tentunya diharapkan bisa menggerakkan. Karena pepatah mengatakan al-harokah barokah. Bergerak itu akan membawa keberkahan. Artinya kita jangan diam saja begitu. Nah, anak-anak siswa-siswi SMK Ma'arif NU Al-Fatonah beserta seluruh stakeholders yang ada di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah diharapkan menjadi orang-orang yang aktif, yang terus bergerak sehingga keberkahan atau ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan dalam setiap langkah dan geraknya begitu. Nah, kemudian berikutnya ada T. T itu adalah toleransi ya. Kita berharap siswa-siswi SMK Ma'arif NU Al-Fatonah menjadi orang-orang yang toleran, orang-orang yang tenggang rasa, orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Jadi ketika misalnya ada temannya sakit, ada temannya berkekurangan atau tetangganya yang berkekurangan, nanti mereka menjadi orang-orang yang peduli, yang peka terhadap lingkungan begitu. Toleran. Kemudian berikutnya H. H-nya ini adalah honest dan humble. Artinya apa? Kita berharap siswa-siswi SMK Ma'arif NU Al-Fatonah menjadi generasi-generasi yang honest, yang jujur. Ingat, jujur saat ini itu sangat mahal ya. Orang pintar mungkin banyak Pak TB ya, tapi yang jujur itu langka. Setuju, Pak. Pak Ari. Begitu. Nah, ini kita coba tanamkan kepada siswa dan siswi kita. Kemudian selain jujur juga rendah hati, bukan rendah diri loh, tapi rendah hati. Beda rendah diri dan rendah hati. Ya, siswa siswi SMK Ma'arif NU Al-Fatonah diharapkan menjadi orang-orang yang someah kata orang Sunda mah gitu ya. Humble itu someah begitu. Nah, kemudian O-nya adalah open mind. Open mind itu artinya terbuka ya. Terbuka kita terhadap perkembangan zaman, enggak jumud ya. Apalagi hari ini kita berada di era revolusi industri 4.0 bahkan menuju 5.0 sekarang ini, ya kita harus apa? Harus peka terhadap perubahan zaman gitu. Kita harus pandai menyesuaikan diri, pandai beradaptasi. Open mind. Kudet ya, Pak. Tidak betul ya. Tidak kurung batoken kalau kata orang Sunda mah gitu ya. Jadi kita tidak diam saja begitu. Nah, kemudian yang berikutnya N. N-nya ini nice. Nice itu artinya apa? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Saya berharap siswa-siswi SMK Ma'arif NU Al-Fatonah senantiasa menjadi orang-orang yang menyenangkan ketika bergaul dengan siapapun. Tidak boleh kita justru bikin orang apa?
bikin orang enek misalnya begitu. Menyebalkan ya, Nah, Pak. menyebalkan. Tapi justru harus nice, harus menyenangkan. Ketemu orang senyum, ya, nonton talk show senyum, jangan Nah. jemedut begitu. Ya, jangan diem aja begitu, kayak lagi nggak punya duit kelihatan begitu. Nah, Justru itu ini- masalahnya mungkin, itu Pak. masalahnya mungkin ya. Nah, kita harus nice ya, nice, menyenangkan. Nah, kemudian berikutnya awesome ya, mengagumkan. Saya yakin siswa-siswi SMK Ma'arif NU Al-Fatona ke depan ini karena kita terus gembleng ya di SMK Ma'arif NU Al-Fatona menjadi orang-orang yang awesome, orang-orang yang membanggakan dimanapun dan sampai kapanpun begitu. amin, Dan kemudian yang terakhir adalah happy, bahagia. Bukankah harapan kita hidup baik di dunia maupun di akhirat ujung-ujungnya ingin apa? Kebahagiaan. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirat. Kan begitu. Kita doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu kan? Ya, harapan kita sejahtera atau bahagia, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu artinya happy. Semuanya ingin happy? Yang di sini yang hadir mau happy semuanya? Ya, happy. Happy itu harus apa? Harus kita bentuk, harus kita ciptakan ya. Karena kalau tidak diciptakan oleh kita, ya happy itu akan sulit terjadi. Kita kalau ngejar-ngejar kebahagiaan akan sulit kalau kita tidak ciptakan. Jadi kebahagiaan itu mari kita ciptakan. Maka Fatonah mudah-mudahan ini menjadi karakter ya bagi siswa-siswi dan seluruh stakeholders keluarga besar SMK Ma'arif NU Al-Fatona. Begitu kira-kira Pak Ari, luar biasa. Pak Oh TB. ya, penjelasannya Penjelasan. terstruktur dan Penjelasan sekaligus ada sedikit wejangannya dari Iya. beliau. Sehingga kita pun host jadi terbengong-bengong, Pak. jadi kita seperti mendengarkan tausiah Pengajian. langsung. Langsung live gitu ya, langsung. Oke, Pak, ini ada saya perhatikan, Pak ya. Dari 2019 sampai dengan 2022 ini nampaknya SMK ini sedang nanyak-nanyaknya ini, Pak. Ada apa ini, Pak? Alhamdulillah ya. Kalau bahasa kerennya naik daun lah ya. Sedang naik Seperti daun itu. gitu, Pak. Apalagi alhamdulillah sedikit banyaknya kita ada dapat bantuan pemerintah juga, Pak ya. Alhamdulillah, Oke. alhamdulillah. Mungkin Bapak bisa sedikit banyaknya sharing Baik. terkait apa saja sih program khususnya dari program Bapak sendiri terhadap sekolah SMK Ma'arif NU ini. Baik, terima kasih. Memang awal-awal ketika saya ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah itu saya banyak merenung. Ya, karena apa yang bisa saya berikan terhadap sekolah begitu, sehingga saya ingin ya setelah nanti mungkin saya kan nggak tahu sampai kapan Allah Subhanahu wa taala melalui yayasan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengelola SMK ini. Tentunya saya berharap ketika nanti saya purna begitu ada asar, ada bekas, ada hal baik yang ditinggalkan begitu. Nah, sehingga pada saat itu saya coba ajak seluruh stakeholders keluarga besar di Sivitas Akademika SMK Ma'arif NU Al-Fatona untuk berembuk kira-kira apa yang bisa kita kembangkan pada saat itu. Saya teringat 2017 itu kita masih satu jurusan ya, Betul. satu program keahlian pada saat itu Jurusan RPL ya, RPL, ya. RPL Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, kemudian kita berembuk pada saat itu, kemudian kita coba survei kecil-kecilan kalau nggak salah ya, kita datangi beberapa sekolah SLTP ya. Yang ada di sekitar Kecamatan Gunung Guruh dan Cikembar. Pada saat itu kita survei kecil-kecilan jika kita ingin kembangkan apa yang bisa kita buka misalnya dari program keahlian yang ada. Nah, ternyata mengkerucut kepada dua program keahlian, yaitu perbankan syariah ya, yang sekarang ini AKL ya, akuntansi keuangan lembaga. Nah, kemudian yang kedua yaitu perhotelan untuk pariwisata. Asalnya pariwisata juga waktu itu ada perjalanan wisata gitu dan lain sebagainya, cuma mengkerucut di dua itu. Dan alhamdulillah setelah kita berembuk melakukan survei penelitian kecil-kecilan begitu di sekitar SMK Ma'arif NU Al-Fatona, ya kita coba rumuskan roadmap
begitu. Ya, peta jalan. Ya. Kira-kira 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan kita mau ngapain begitu. Nah, di 2018 kita coba rancang dan 2019 alhamdulillah kita mulai pada saat itu saya teringat 2019 kita mendapat bantuan juga dari pemerintah rujukan ya. Oh iya, SMK rujukan. SMK rujukan pada saat itu. Dan sebelumnya di 2018 kita mendapat bantuan RPS kalau nggak salah. Ruang ya untuk praktek untuk RPL kali ya untuk RPL ya pada saat itu. Nah setelah itu terus kita genjot dan alhamdulillah sesuai dengan roadmap yang kita buat di 2020 kita mendapat juga support dari pemerintah dari Kemendikbudristek. Kita ucapkan beribu banyak terima kasih kepada Kemendikbudristek beserta seluruh jajaran. Mas Menteri terima kasih atas supportnya, terasa banget bagi kami, ini support tersendiri. Kami dari sekolah yang ya mungkin berada di kampung begitu, berada di daerah yang banyak sekali keterbatasan, akan tetapi dengan support yang diberikan terasa sekali perkembangan siswa-siswinya, kemudian perkembangan dari fasilitas yang ada dan lain sebagainya begitu. Nah kita 2020 kita mendapat predikat sebagai sekolah Center of Excellence ya atau COE. Alhamdulillah. Nah kita waktu itu mengajukan untuk pengembangan program keahlian perhotelan ya, dan alhamdulillah kita hari ini punya gedung Edotel ya yang bisa dijadikan sebagai tempat praktek ya. Juga ya kita sedang merancang untuk TEFA-nya ya, teaching factory-nya ke depan begitu. Nah 2020 kita program COE, kemudian 2021 kita mendapat program PK ya, pusat keunggulan. Alhamdulillah. Ya, kemudian alhamdulillah di 2021 sesuai dengan roadmap yang kita buat ya, 2021 kita mendapat bantuan untuk SMK PK lanjutan, 2022 ya, sekarang PK lanjutan. Insya Allah ke depan untuk Teva Laundry mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi ya. Kemudian untuk juga Teva Kapisop ya mungkin nanti bisa di di wawancara juga Pak ini atau sudah mungkin ya Pak ya Pak Aris ya, Faris. Next Pak. Nanti bagaimana tentang coffee shop ya kedepannya kita insya Allah untuk pengembangan Teva di SMK Ma'arif NU Al-Fatonah begitu ya. Ini cukup inilah alhamdulillah. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah. Ya. Berarti ke depan fasilitas Al-Fatonah akan lebih banyak lagi Pak ya? Ya bukan hanya fasilitas, sebenarnya menurut saya yang perlu diperhatikan dan dipertahankan oleh kita sisi kualitas juga begitu. Terutama saat ini kan kita sedang menggulirkan kurikulum merdeka. Pelayanan terhadap siswa, pelayanan terhadap peserta didik itu yang harus kita tingkatkan begitu. Karena pada dasarnya di dalam kurikulum merdeka yang menjadi pusat itu adalah pelayanan terhadap peserta didik begitu. Maka oleh karena itu semua yang kita coba lakukan ini dalam rangka memberikan pelayanan terhadap peserta didik secara langsung, umumnya terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi, di Kota Sukabumi dan Jawa Barat pada umumnya begitu. Jadi Mang luar biasa Mang. Ternyata SMK Ma'arif Teva-nya laundry dan coffee shop. Ini bisa dinikmati dan dirasakan oleh warga atau bukan masyarakat, cuma siswanya. siswa juga, tapi masyarakat. Jadi seperti Mang TB ini Pak, Mang TB ini anak kosan. Nah, berhubung anak kosan biasanya mencuci itu hal yang sangat membosankan gitu. Nah, nanti bisa langsung cuciannya bawa langsung ke SMK Ma'arif, ke laundry. Nanti ada tim laundry yang menyelesaikannya. Yang pasti datang bau pulang wangi ya seperti itu. Dan kalau nongkrong nanti, nah sebentar lagi kan nanti ada Piala Dunia nih. Nah, Edotel Geraha di SMK Ma'arif rencana akan ada nonton bareng. Wow, luar biasa. Nonton bareng. Sekaligus kalau ada jajanan-jajanan ngopi di sini aja, jangan kemana-mana ya. Wilayahnya wilayah Kampung Persimarang, wilayah untuk dari Cikembar ataupun dari kota aksesnya dekat ke sini. Nanti rencananya seperti itu Yang tentunya dong nanti kopinya dibuat sama siswa ya. Siswa dan dipandu dengan barista dan nanti kita akan
hadirkan juga baristanya. Ngeri pokoknya. Ada siapa next di wawancara selanjutnya. Oke. Berhubung ini waktu sudah tidak terasa ini, Mang. Ya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Ya Ini udah kurang lebih 45 menit atau lebih lah ini, ya. Mungkin terima kasih banyak Bapak pada kesempatan Sama-sama, terima hari kasih. ini gitu. Sudah sharing-sharing terkait sebetulnya pertanyaan masih banyak. Masih banyak yang harus digali. Digali, apalagi Mang TB istilahnya baru kan di sini ya. Iya. Baru di sini beliau tidak begitu tidak begitu mengetahui tentang sekolah, tapi sedikit banyaknya dari acara podcast ini ada gambaran lah. Gitu. Buat teman-teman juga yang ada di rumah, kalau penasaran mau sekolah di mana, nah di SMK Ma'arif NU Al Fatonah, dan nanti pasti akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah kita ini gitu. Oke Mang? Oke. Ada lagi? Cukup sepertinya cukup deh saya. Cukup pokoknya. Terakhir Mang. Apa tuh? Kita minta pesan-pesannya. Oh iya. Pesan-pesannya dari Bapak Ya, seperti biasa sebagai penutup. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada seluruhnya untuk terus menebar kebaikan sesuai dengan porsi kita. Misalnya saya sebagai kepala sekolah, kemudian sahabat-sahabat sebagai guru, adik-adik sebagai siswa, mari kita terus tebar kebaikan dimanapun dan sampai kapanpun. Jangan pernah kita malu melakukan kebaikan meskipun cuma sedikit. Dan jangan pernah kita berharap bahwa semua orang akan suka dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena pasti akan ada tetap orang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya mungkin mereka tidak suka sekalipun yang kita lakukan adalah perbuatan baik, begitu ya. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat. Luar Terima kasih. biasa. Oke. Jadi intinya Mang, jangan pernah malu menebar kebaikan. Oke teman-teman, mungkin itu saja perbincangan hangat dengan Bapak Kepala Sekolah untuk kesempatan hari ini. Next kita akan undang lagi narasumber-narasumber yang luar biasa. Saya Mang Ari. Saya Mang TB. Jangan lupa dukung channel Al Fatonah TV untuk kita lebih semangat lagi membuat kontennya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atau share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.